Selamat pagi anak-anak Metodis. Pagi ini kita akan membahas mengenai gerakan nasionalisme di kawasan Asia Afrika, yaitu gerakan nasionalis di Filipina. Ada dua hal yang akan kita bahas. Yang pertama, masa kekuasaan Spanyol di Filipina, dan yang kedua, masa kekuasaan Amerika di Filipina. Yang pertama kita lihat bahwa Spanyol itu menguasai Filipina sekitar tahun 1521 sampai 1898. Nah, apa saja yang menjadi latar belakang gerakan nasionalisme Filipina? Yang pertama, yaitu adanya keinginan bebas dari Katolik Roma sebagai penguasaan gereja yang mengekang kehidupan bangsa Filipina. Penguasa gereja di sini mengekang kehidupan bangsa Filipina, di mana sebagian tanah Filipina itu dikuasai oleh para biara dan para petani itu hanya sebagai penyewa. Kemudian yang kedua, terdasnya bangsa Filipina sebagai akibat penjajahan Spanyol yang merugikan rakyat. Nah, itu imperialisme Spanyol bertindak secara kejam dan kolot. Tidak ada kebebasan untuk mengeluarkan pendapat. Setiap tuntutan mengenai perbaikan pemerintahan itu dianggap oleh Spanyol sebagai pengkhianatan dan mereka harus dihukum secara kejam. Yang ketiga, munculnya kaum terpelajar yang banyak menimba ilmu di luar dan pulang membawa angin perubahan. Nah, pendidikan Filipina itu termasuk maju. Mereka mendapat pendidikan dengan sistem negara barat. Pendidikan tersebut menimbulkan golongan pelajar tahu bahwa mereka dijajah dan mereka ingin merdeka. Yang keempat, terbukanya terusan Suez yang mempermudah hubungan Asia dan Eropa. Nah, jadi dengan pembukaan terusan Suez ini ada hubungannya dengan masyarakat Filipina, mana paham-paham dari negara luar itu paham demokrasi dan liberal mudah masuk ke kawasan Asia, yaitu masuk ke Filipina. Sebaliknya, orang-orang dari Asia pergi ke Eropa sehingga mengenal nasionalisme Barat, dan itu juga nanti dibawa ke Filipina. Yang kelima, munculnya Perang Meksiko, Amerika Tengah dan Selatan yang mengilhami rakyat Filipina. Jadi dengan perang ini, masyarakat Filipina juga mengetahui bahwa mereka bisa mengalahkan bangsa Spanyol. Nah, inilah latar belakang gerakan nasionalisme di kawasan Filipina. Kemudian yang berikut kita akan membahas mengenai gerakan-gerakan nasionalisme Filipina. Gerakan nasionalisme Filipina ada 3. Yang pertama, gerakan kompanerisme. Yang kedua, organisasi Liga Filipina. Dan yang ketiga, gerakan Katipunan. Satu persatu kita akan bahas mengenai gerakan nasionalisme ini. Kita mulai dari yang pertama, yaitu gerakan kompanerisme. Nah, gerakan kompanerisme ini dikenal dengan gerakan persahabatan. Dan ini dipelopori oleh para mahasiswa Filipina tahun 1880. Apa tujuannya? Yaitu adalah untuk mengusahakan pendidikan yang patriotis. Dan organisasi kompanerisme ini akan melahirkan organisasi Liga Filipina. Yang kedua, organisasi Liga Filipina tahun 1892 oleh Jose Rizal. Nah, organisasi Liga Filipina ini itu dianggap sebagai pelopor kemerdekaan Filipina, di mana tujuannya adalah untuk mempersatukan Filipina menentang Spanyol. Dan kita ketahui bahwa Jose Rizal ini orang tokoh yang berani, dan yang perlu juga kita ketahui dari dia, pernah menulis suatu buku dengan judul No Limi Tangere. Arti No Limi Tangere yaitu jangan menyinggung saya atau jangan menyentuh saya. Yang ketiga, gerakan Katipunan.
tahun 1893, yaitu oleh Andres Bonifacio. Apa tujuan dari gerakan Katipunan? Yaitu adalah ingin meraih kemerdekaan dari Spanyol dengan cara revolusi bersenjata. Berarti dia dengan kekerasan fisik. Nah, melihat gerakan nasionalisme yang dilakukan oleh masyarakat Filipina, maka Spanyol semakin gentar. Akhirnya dia membuat suatu strategi, yaitu adalah dengan mengadakan perjanjian Biakna Bato. Nah, apa itu perjanjian Biakna Bato? Yaitu adalah di mana Spanyol berjanji akan mengadakan perbaikan pemerintahan dalam waktu 3 tahun. Namun syaratnya bahwa Aguinaldo dan kawan-kawannya harus meninggalkan Filipina dan pergi ke Hong Kong. Untuk sementara waktu, perjuangan melawan Spanyol berhenti. Nah, dalam perkembangan selanjutnya, tahun 1898 terjadi perebutan daerah koloni di sekitar Laut Karibia, yaitu antara Spanyol dan Amerika. Dan di sini Spanyol memfokuskan perhatiannya terhadap perang. Inilah kesempatan yang dilakukan oleh Aguinaldo untuk memproklamasikan Filipina. Dan akhirnya Filipina merdeka tanggal 12 Juni tahun 1898 dari Spanyol. Kekalahan Spanyol dari Amerika menghasilkan perjanjian Paris, karena Amerika tidak pernah mengakui kemerdekaan Filipina. Dan isi dari perjanjian Paris adalah bahwa Spanyol menyerahkan Filipina kepada Amerika. Dan inilah waktu pembabakan di mana Filipina kemudian dijajah oleh Amerika. Di yang kedua, kita akan melihat mengenai masa kekuasaan Amerika di Filipina, itu sekitar tahun 1898 sampai dengan 1946. Nah, masa kekuasaan itu nanti dibagi menjadi 3. Ya, kita lihat yang pertama, atau periode yang pertama itu tahun 1898 sampai 1942. Waktunya cukup lama. Nah, di sini Amerika melakukan pembinaan terhadap sistem kekuasaan yang akan diterapkan di Filipina melalui perjanjian damai dengan para tokoh nasionalis. Itu dilakukan tahun 1907, di mana Amerika menjamin kemerdekaan Filipina untuk 50 tahun yang akan datang. Nah, karena ini waktunya sangat lama, maka nanti pada tahun 1919, delegasi Filipina yang dipimpin oleh Manuel Quezon pergi ke Amerika. Dia ingin menuntut kemerdekaan penuh atas Filipina. Namun, apa yang menjadi jawaban dari Amerika? Amerika menjawab dengan mengirimkan The Wood for Peace Mission tahun 1922. Dan isinya pun sangat mengecewakan masyarakat Filipina karena mereka dikatakan belum mampu untuk merdeka. Kemudian periode yang kedua yaitu tahun 1942 sampai 1945. Nah, ini merupakan periode Perang Dunia Kedua, ya. Amerika mengalami kekalahan perang di Pasifik dan Filipina kemudian dikuasai oleh Jepang untuk sementara waktu. Ketiga, periode tahun 1945 sampai dengan 1946. Dan di sini Jepang mengalami kekalahan dari sekutu, yang berarti kekuasaan Amerika kembali masuk ke Filipina. Nah, namun kemerdekaan Filipina tetap diperjuangkan melalui Philippine Assembly dan Philippine Commission, baik di parlemen maupun di luar parlemen. Dan akhirnya tepat 4 Juli tahun 1946, Amerika menepati janjinya dan memberikan kemerdekaan kepada Filipina, yaitu
dengan presidennya yang pertama adalah Manuel Royas sebagai presidennya. Demikianlah nasionalisme di kawasan Filipina. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Sekian dan terima kasih.